warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, semoga masih baik-baik saja ya. Nah, belajar kita hari ini masih tentang pecahan. Kalau kemarin-kemarin kamu sudah belajar penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian. Nah, kali ini Bu Findri ingin membuka ingatan kalian yang kemarin-kemarin di kelas 4 atau di kelas 5. Ada beberapa jenis tentang pecahan. Kemarin yang sudah kita pelajari, pecahan apa saja anak-anak? Iya, pecahan biasa. Contohnya 1/2. Ada berapa lagi? 2/5. Dan seterusnya, begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang selain pecahan biasa, ada juga pecahan campuran masih seperti pecahan biasa ya anak-anak ya. Hanya saja ada angka yang di tengah. 1/2/5. Ada berapa lagi? 2 1/3 begitu ya. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang pecahan desimal atau bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang seperti apa, Bu? Yang di dalamnya ada unsur koma. Contohnya 0,5, 0,20, 0,35, 1,5 dan seterusnya. Pokoknya jika ada komanya berarti dia bilangan desimal, betul. Nah, sekarang ada juga bilangan dalam bentuk persen. Mudah ya. Kalau kalian ke mall, jalan-jalan ke mall, ada diskon berapa persen? Oh, 20%. 20%. Seperti ini lambangnya ya. 50%. 100% dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Bu Findri, jika kalian menemukan soal yang di dalamnya ada pecahan biasa, kemudian ditambahkan dengan desimal. Contoh 1/2 ditambah 0,25. Bagaimana saya harus mengerjakannya, Bu? Nah, ini bentuknya sudah berbeda, maka harus disamakan dulu. Yang ini pecahan biasa, yang ini pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah salah satunya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kita ubah satu persatu dulu. Bu Findri ajari caranya satu persatu. Kita mengubah dulu pecahan biasa ke bentuk desimal. Bagaimana caranya, Bu? Dalam bentuk desimal itu kuncinya kalian harus mengubahnya dulu jadi per 10, per 100 atau per 1000. Dilihat angkanya. Contoh, Bu Findri punya pecahan 1/2. Untuk menjadi desimal, kira-kira kita pilih per 2 itu nanti yang mudah menghitungnya digandengkan dengan per 10, per 100 atau per 1000. Ya betul, per 10 berarti 1/2 kita gandengkan dulu dengan per 10. Nah, untuk menjadi per 10, 2 menjadi 10 kira-kira kali berapa ya? Oh, kali 5. Berarti yang atas juga kalikan 5 biar gak iri. 1 kali 5, 5. Nah, kalau sudah per 10 berarti desimalnya 0,5. Satu angka di belakang koma menunjukkan dia per 10. Jika nanti per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Jika per 1000 maka ada 3 angka yang akan ada di belakang koma. Contoh lagi, 2/25. Kira-kira per berapa gandengannya enaknya? Yang mudah dihitung per 10 jelas tidak mungkin. Iya Bu, per 100, betul. 25 untuk menjadi 100 kali 4. Yang atas juga harus kali 4 berarti 8. Katanya Bu Findri, jika per 100 maka di belakang koma letaknya, tempatnya sediakan untuk 2 angka. Jika 10 tadi kan hanya untuk 1 angka. Kalau per 100 berarti harus ada 2 angka. Bu,
ada 1, letakkan paling belakang. Kemudian depannya beri 0. Begitu anak-anak ya. Ya, sekarang lanjut. 1/20. Per berapa anaknya? Iya, per 100. 20 menjadi 100 kali 5. Yang ini juga kali 5. Berarti ada 0, berapa? 2 angka ya, di belakang koma seharusnya 0,5. Begitu ya anak-anak ya. Dan seterusnya. Bagaimana jika di sini ada pecahan campuran, Bu? 21/2. Ya 0 komanya tinggal mengganti 2. Berarti ya 2,5. Jika ini 1/2/5, ya berarti 1,08 dan seterusnya. Begitu ya anak-anaknya. Ini jika kita mengubah menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana jika kita sekarang harus mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Oke, bentuk persen lambangnya seperti ini ya. Yang dikatakan persen itu berarti per 100. Tidak seperti desimal tadi ada per 10, ada per 1000. Kalau persen berarti per 100. Contohnya 1/5. Berapa persen? Berarti ya ubahlah menjadi per 100 dulu. 5 menjadi 100 kira-kira kali berapa? Kali 20. Berarti atas juga kali 20. Kalau sudah per 100 ya sudah, berarti dia 20%. Lagi 2/10. Untuk jadi persen ya jadikan per 100. Kali berapa? 10 menjadi 100? Kali 10. Pintar. Berarti atas juga kali 10. 2 kali 10, 20. Bu, sudah per 100. Berarti ya 20%. Lebih mudah daripada desimal ya. Baik. Ini silahkan kalian catat dulu. Kalau sudah, Bu Fitri punya kata kunci atau angka-angka yang sering keluar di dalam ujian. Ada bentuk pecahan, ini harus kalian hafalkan. Ada bentuk desimal, kemudian ada bentuk persen. Yang sering keluar angka berapa, Bu? 1/4. Pasti desimalnya 0,25. Persennya 25%. Angka berapa lagi, Bu? Setengah. Desimalnya 0,5. Persennya pasti 50%. Angka berapa lagi, Bu? 3/4. 0 desimalnya 3/4 pasti 0,75. Persennya 75%. Angka ini harus kalian hafalkan ya, karena sering sekali keluar di soal. Bu, bagaimana jika ini kan 1/4, desimalnya 0,25. Bagaimana jika angkanya 21/4? Ya berarti desimalnya 2,25. Persennya pasti 225%. Gitu anak-anak ya. Coba lagi, Bu, yang 3,5. 3,5 berarti desimalnya pasti 3, berapa? 5. Tinggal tambahkan aja karena ada angkanya di depan. Gantinya 0 ya. Berarti persennya pasti 350% ya, tinggal nambahkan 3. Begitu saja anak-anak, ini yang perlu kalian hafalkan di rumah untuk mengerjakan soal-soal ujian pasti yang keluar itu. Nah, penjelasan Ibu untuk mengubahnya sampai di sini dulu. Kita akan berlatih lagi lewat soal yang akan Ibu kirim melalui link seperti biasanya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa japri Bu Fitri bertanya mana yang kurang jelas. Baik, itu saja penjelasan Ibu hari ini. Selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.